Halo kawan-kawan Argumen semuanya, balik lagi di channel Argumen. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menyenangkan dan baru-baru ini diangkat oleh berita. Jadi ibaratnya ini berita yang sangat-sangat fresh gitu ya. Ini baru banget ada dan kejadiannya baru kemarin banget nih per tanggal 31 Juli kemarin. Karena kita tag ini ada di tanggal 1 Agustus ya teman-teman. Nah, untuk yang akan kita bahas itu adalah abolisi yang diberikan dan amnesti juga yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto untuk Pak Tom Lembong dan Pak Hasto Kristianto. Guys, akhirnya gitu kan. Akhirnya bahwasannya ini mungkin bagi pengikut atau pengamat gitu ya dari kasus-kasus yang kemarin udah sangat kita ikutin dari awal gitu ya, perkembangannya sangat melebar gitu. Pada hasilnya sekarang Pak Tom Lembong diberikan abolisi oleh Pak Presiden dan juga Pak Hasto juga diberikan amnesti begitu. Nah, untuk sekarang kita bahas ini akan secara ringan-ringan aja teman-teman. Kita di sini karena talentnya sekarang saya gitu ya. Jadi nggak akan terlalu bahas yang rumit banget gitu. Nggak akan yang kasus per kasusnya itu didalamin banget. Akan dibahas secara ringan dan santai. Jadi kalian semua yang nggak terlalu pengen pusing terkait hukum, politik gitu ya. Emang udah pas banget. Gua akan bawain ini secara umum aja karena gue juga alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi gitu ya. Jadi nggak akan terlalu pusing bawainnya buat kalian. Latar belakangnya nih keputusan kenapa Pak Presiden memberikan abolisi untuk Pak Tom Lembong dan amnesti untuk Pak Hasto gitu ya. Jadi pada tanggal 31 Juli ini gitu guys, ini sesuai berita yang beredar gitu. Pada tanggal 31 Juli, Pak Prabowo itu memberikan apa ya mungkin redaksi presiden gitu ya kayaknya karena kalau ditulis di nomor suratnya itu airpress gitu atau apa gitu. Ini correct me if I'm wrong ya guys ya, kalau ada yang bisa ngasih tahu silahkan dikasih tahu. Ini kalau nggak salah jadi ada surat presiden gitu diberikan kepada DPR dan pertimbangan DPR ini menyetujui dan bunyi dari suratnya itu ini kalau dalam nomor suratnya gitu ya. Kalau untuk Pak Tom Lembong abolisinya sendiri itu ada di nomor surat R43 Pres 07 2025. Nah, kalau untuk Pak Hasto sendiri itu cuma beda di satu nomor yaitu R42 gitu ya. Tapi dalamnya itu beda, teman-teman. Jadi kalau untuk Pak Tom Lembong itu abolisi, kalau untuk Pak Hasto itu amnesti gitu. Nah, persetujuan ini dilakukan oleh DPR gitu ya, melalui rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi, Komisi 3 dan Menteri Hukum dan HAM. Ini disclaimer dulu ya teman-teman bahwasanya apa yang saya terangkan di sini itu adalah tentang yang saya baca juga dari berita-berita media massa. Jadi ini bukan pendapat pribadi. Mungkin nanti akan saya berikan secara khusus kalau memang ada notes bahwa itu dari pendapat pribadi saya. Jadi ini adalah rangkuman dari seluruh berita yang bisa saya kemas di channel Argumen ini. Biar kalian kalau yang agak malas gitu baca berita terlalu banyak atau kehalang iklan gitu ya. Yang sebenarnya juga wajar-wajar aja misal gitu ya iklan karena buat pemasukan dari media massa itu sendiri gitu. Jadi ya saya akan rangkum di sini dan akan saya terangkan secara ringan gitu ya. Sejelas-jelasnya namun seringan-ringannya juga untuk kalian. Untuk penjelasan DPR dan pemerintahnya sendiri gitu ya. Ini menurut saya lebih baik kita nonton dulu gitu. Teman-teman untuk jelasnya gitu ya. Apa yang disampaikan oleh DPR dan apa yang juga disampaikan oleh pemerintah begitu. Rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43 garis miring Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025
tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Oke teman-teman, jadi menurut video yang tadi kita tonton gitu ya, jadi Wakil Ketua DPR RI gitu Pak Sufmi Dasko itu menyatakan bahwa persetujuan ini diberikan sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 14 UUD 1945. Nah, apa isi pasal itu? Ini perlu diketahui. Bukan saya juga ingin jadi ribet lagi baca itu bukan juga, tapi memang agar kita sama-sama melek gitu ya teman-teman. Dasarnya apa? Pak Presiden memberikan amnesti dan abolisi ini gitu. Oke, kita baca-baca dulu ini ya. Nah, untuk pasal 14 UUD 1945 ini isinya adalah mengatur tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi. Jadi pasal ini juga menjelaskan bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi mempertimbangkan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau mekanisme mudahnya gitu ya, Pak Presiden memberikan perintah gitu mungkin ya, terus dipertimbangkan dulu sama DPR. Makanya tadi ada melalui rapat gitu dulu kan, rapat komisi, rapat pimpinan, rapat berserta menteri gitu. Setelah dipertimbangkan, lalu muncullah keputusan bahwasanya akhirnya diberikan abolisi untuk Pak Tom Lembong itu dan amnesti untuk Pak Hasto Kristianto gitu. Namun, nah untuk kalian-kalian semua juga nih, takutnya ada yang cuma baca di akhir aja nih, akhirnya gitu kan ini bebas atau gimana gitu. Kalian juga perlu tahu bahwasanya untuk kasus yang Pak Tom Lembong dan kasusnya Pak Hasto ini, menurut pandangan saya dan tim saya gitu ya di sini di argumen itu agak sedikit berbeda kawan-kawan semua. Ini jadi tidak bisa disamaratakan bahwa apa yang dialami oleh Pak Hasto itu sama dengan apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong gitu. Menurut saya sedikit ada perbedaan. Nah, untuk Pak Tom Lembong sendiri kan memang dari awal itu menuai kontroversi sekali teman-teman. Jadi nggak ini ya, nggak bisa kita katakan bahwa Pak Tom Lembong itu benar bersalah secara sepenuhnya. Apakah ada salah sedikit ya mungkin itu juga ada, tapi melihat dari beberapa pertimbangan undang-undang, peraturan Menteri Perdagangannya, terus hal-hal lainnya gitu ya, itu menurut saya masih bisa ya setidak-tidaknya gitu, tidak dihukum sampai 4,5 tahun seharusnya dan lebih bagusnya adalah di situ poinnya adalah bebas murni seharusnya Pak Tom Lembong itu dan ya pada akhirnya kan sekarang udah diabolisi, akhirnya ya Pak Tom Lembong bebas murni dan namanya bersih ya kawan-kawan semua. Nah untuk Pak Hasto sendiri saya sih tidak ingin terlalu memberikan penilaian bagaimana ya untuk kasus Pak Hasto juga. Tapi saya rasa juga kalau dipersamakan banget bahwa ketidakadilan yang dialami oleh Pak Tom Lembong itu juga dialami oleh Pak Hasto, menurut saya juga ada sedikit perbedaan dan itu tidak bisa disamakan gitu ya kawan-kawan semua. Bukan berarti ada apa juga sama Pak Hasto, bukan juga, namun ini kan proses hukum yang menurut saya tidak bisa setara gitu. Ya tidak bisa sama gitu dengan apa yang diberikan kepada Pak Tom Lembong. Jadi untuk Pak Hasto yang menyebutkan bahwa ini ketidakadilan yang sama saya rasakan sama oleh juga Pak Tom Lembong ya, menurut saya enggak ya gitu. Dan itu juga disetujui mungkin sama beberapa netizen ada di kolom komentar nih semua nih. Ini nanti ditunjukin juga sama Pak editor gitu kan. Nih ini. Nah, itu juga di ini kan gitu sama divalidasi juga ya, diafirmasi juga gitu sama teman-teman netizen. Oke, jadi teman-teman, kawan-kawan semua nih, ini saya sulit sekali membedakan kawan-kawan dan teman-teman gitu ya. Tapi nggak apa-apa, apapun itu panggilannya untuk kalian, kita ucapkan dulu syukur alhamdulillah apapun itu keputusannya sekarang sudah keluar bahwasanya untuk abolisi diberikan kepada Pak Thomas Trikasih Lembong, Pak Tom Lembong, dan juga amnesti untuk Pak Hasto Kristianto. Semoga keputusan ini memang yang terbaik. Semoga keputusan ini juga adalah keputusan yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Entah itu dari sisi pemerintah, dari sisi DPR juga sebagai legislatif gitu kan. Juga sebagai kita sebagai rakyat gitu. Karena sebagai rakyat pun tidak
menutup kemungkinan kita juga luput dari kesalahan gitu. Jadi kawan-kawan argumen semua, semoga kita semua bisa saling mengkoreksi satu sama lain, saling memberikan sudut pandang, saling memberikan argumen, tentunya di channel argumen ini, karena ini namanya channel argumen. Maka silahkan berikan argumen kalian di tempat ini, oke? Kita tunggu komen kalian, dan jangan lupa semua untuk di-subscribe terlebih dahulu, biar kita bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selamat tinggal teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Dadah!